Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di materi kita, yaitu akidah akhlak. Tapi sebelum kita masuk untuk mempelajari materi kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, silahkan Ketua kelas untuk menyiapkan, pimpin membaca basmalah. Yuk. Sikap duduk. Siap. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat ya, bisa kita ambil ilmu yang akan kita peroleh ini dan bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak dan tema kita atau materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita masuk, Pak Inun ingin bertanya, coba kalian pernahkah atau sudahkah kalian tahu tentang apa itu kitab-kitab Allah? Sudah tahu ya? Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar atau mungkin sudah pernah membaca dari buku, dari internet atau dari bapak ibu kalian tentang nama-nama kitab-kitab Allah yang harus kita yakini, kita imani, dan juga kita ikuti apa-apa yang tertulis dalam kitab-kitab Allah tersebut. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang nama-nama, ya, nama-nama kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, baik, Pak Inun berdiri saja ya, biar kalian lebih bisa memahami apa yang Pak Inun sampaikan. Oke, yang pertama adalah dalam Islam ya, kita mengenal kitab-kitab yang harus kita imani ya. Mulai dari yang pertama yaitu adalah kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini dalam Islam adalah kitab yang paling awal turun ya. Kitab Taurat. Ada yang pernah mendengar kitab Taurat? Yang putra pernah mendengar atau pernah tahu kitab Taurat? Pernah. Nah, yang putri pernah mendengar atau pernah tahu kitab Taurat? Pernah. Ya. Dari mana? Tahu dari mana? Atau pernah mendengar dari siapa? Oh, membaca. Bagus ya. Dari membaca, mungkin dari guru ngaji kalian di rumah atau di dusun-dusun ya, atau mungkin juga dari orang tua kalian ya. Nah, kitab Taurat. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalian tahu nggak kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Mas Fahmi, coba. Nabi siapa yang membawa? Oh, Mas Alik, coba. Nabi Musa, betul atau betul? Betul, Nabi Musa. Jadi Taurat, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berada di Gunung Sinai. Nah, kitab Taurat itu berbentuk dua lempeng ya, dua lempeng batu tipis ya, yang kalau Pak Inun baca itu sampai sekarang masih ada, bentuk aslinya itu masih ada. Ya, kalau Pak Inun, menurut yang Pak Inun baca itu sekarang ada di Museum Topkapi kalau nggak salah, itu ada di Turki. Nah, itu yang pertama, yaitu kitab Taurat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Nah, kalau tadi kitab Taurat kalian sudah mendengar atau juga sedikit mengenal. Sekarang kitab Zabur. Pernahkah kalian mendengar atau tahu tentang kitab Zabur?
Pernah? Ada yang belum pernah? Baik. Ya. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Mas Afrian coba. Nabi Daud. Betul atau salah kira-kira? Nabi Daud. Oh, pinter ya. Nabi Daud ya, kitab Taurat, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Tahu nggak siapa itu Nabi Daud? Pernah mendengar atau pernah membaca tentang kisah Nabi Daud nggak? Ya? Nah, Nabi Daud itu adalah nabi yang berhasil mengalahkan Raja Jalut. Ya, betul sekali. Jadi Nabi Daud itu adalah nabi sekaligus pemimpin pasukan pada masanya yang berhasil melawan Raja Jalut yang perkasa. Ya, itu adalah Nabi Daud. Ya. Yang ketiga ya adalah kitab Injil. Nah, saya kira untuk kitab Injil harusnya kalian lebih banyak sudah mendengar harusnya. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang kitab Injil? Kitab Injil. Oke, yuk kita fokus dulu, teman-teman. Teman-teman. Oke, kita ice breaking dulu ya supaya kembali fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, tepuk tangan. Bagus. Sudah fokus kembali? Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai nomor berapa? Tadi sudah kitab Taurat, sudah kitab Zabur. Selanjutnya kitab apa? Injil. Ya, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang kitab Injil? Pernah mendengar dari siapa? Ya? Pernah mendengar dari siapa kok? Ya? Pernah mendengar dari siapa? Mungkin dari orang tua, guru ngaji, atau mungkin di kelas-kelas sebelumnya pernah membahas tentang nama-nama kitab, masih ingat? Nah, di kelas 3 pernah dibahas belum materi tentang kitab-kitab Allah? Belum. Nah, oke. Jadi yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Mbak Novi? Ya, coba. Oke, udah dijawab Nabi Isa. Bapak ini ingin bertanya dulu. Pinter berarti kalian. Ya, baik. Kitab Injil diturunkan oleh atau diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Kalian pernah mendengar cerita atau kisah tentang Nabi Isa? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Jadi Nabi Isa itu adalah nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, nabi kedua terakhir ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad, dan setelahnya tidak ada nabi lagi. Ya, itu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu adalah nabi yang luar biasa. Ya, Nabi Isa memiliki mukjizat ya, atas izin Allah itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Nah, oke. Nabi Isa ya, Nabi Isa membawa kitab Injil ya. Oke. Selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Wah, ini kalau Pak Inun tanya, pernahkah kalian mendengar tentang Al-Quran? Tentu kalian sudah mendengar ya. Ya, Pak Inun yakin kalau Al-Quran insya Allah tidak hanya mendengar, bahkan sebagian besar kalian mungkin juga sudah mengajinya. Ya, nah, coba yang mas-mas, ada yang sudah ngajinya sudah sampai Al-Quran? Oh, sudah semua. Bagus, alhamdulillah.
ya kelas 4 ya, kelas 4 insya Allah sudah tahu betul tentang Al-Quran, tidak hanya tahu tentang namanya, tidak hanya tahu tentang bentuknya, tapi juga sudah mempelajari, gitu ya. Yang putri sudah sampai Al-Quran semua? Ya? Oh, ada yang belum. Apa? Yang belum sampai apa? Iqra atau turutan? Turutan. Oke. Apa-apa ya. Nanti insya Allah setelah turutan atau Iqra lancar, insya Allah nanti juga akan naik untuk mengaji Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi siapa, Mas? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Al-Quran itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau kitab Zabur, Taurat, dan Injil sudah tidak berlaku, ya. Meskipun ada beberapa diisi di dalamnya yang masih masih relevan, masih menyambung, ya. Namun sudah direvisi atau sudah diperbaiki, sudah dilengkapi dengan turunnya Al-Quran. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang nama-nama kitab Allah yang harus kita imani, harus kita yakini, juga harus kita amalkan. Paham semuanya? Nah, kira-kira setelah Pak Inun sampaikan materi yang tadi, adakah yang belum paham? Adakah yang mungkin ingin bertanya tentang Al-Quran, ya? Tentang Al-Quran. Mungkin ada yang mau bertanya Al-Quran. Ada yang bertanya enggak? Nah, sudah ya, sudah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, berarti giliran Pak Inun yang bertanya. Kalau Pak Inun bertanya, berarti kalian harusnya sudah paham. Kalau enggak bertanya tadi. Siap ditanya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama tentang Al-Quran. Ini kalian yang putra-putra tadi sudah Al-Quran semua mengajinya, ya. Nah, Pak Inun pengen tanya, kira-kira di dalam Al-Quran itu ada bagian-bagian yang disebut apa? Juz, ya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada bagian-bagian yang disebut juz. Pertanyaannya, ada berapa juz dalam Al-Quran yang putra? 30. Ya? 30. Yang putri, kira-kira betul atau salah? 30 juz, betul ya? Betul. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Selain bagian-bagian berbentuk juz, di dalam Al-Quran itu juga ada pembagian berdasarkan surat. Nah, ada yang tahu kira-kira di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi berapa surat? Tidak, bukan 30 surat, 30 juz. Nah, dalam 30 juz itu masih terbagi lagi ke dalam surat-surat. Adakah yang tahu? 10. Masuk 10 surat. Nah, 114. Nah, ini juga pengetahuan yang harus kita tahu, ya. Jadi di dalam Al-Quran selain tadi terbagi menjadi 30 juz, juga terbagi ke dalam di 114 surat. Ada yang pernah menghitung nggak? Ya, mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dan seterusnya sampai terakhir surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan yang paling terakhir adalah surah
Anas. Pernah ada yang menghitung? Oh, belum ada. Coba, coba dihitung. Buktikan apa yang Pak Inun sampaikan, coba ya. Pak Inun pernah menghitung itu. 1, 2 Al-Fatihah, 1, 2 Al-Baqarah ya. Seterusnya sampai terakhir tadi ya. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan 114-nya itu surah An-Nas. Baik, itu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa Pak Inun sampaikan sebelum Pak Inun tutup materi kita ya. Pak Inun ingin menyampaikan ringkasan hari ini. Perlu kalian ingat ya, perlu kalian ingat bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, wajib mengimani, mengakui, mengimani dan mengamalkan ya tentang adanya kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Pak Inun juga punya rumus untuk menghafal nama-nama kitab ini. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kita ambil singkatannya. Tau ya, Za, In, Al. Nah, jadi kalau kita singkat nanti gini. Tau Zainal, ya gitu ya. Tau Zainal. Nah, cukup dijawab tahu Zainal, tahu apa itu tahu Zainal? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Baik, terima kasih sudah menyimak materi kita hari ini ya. Sebelum Pak Inun tutup, kita yel-yel dulu ya supaya lebih semangat kita melanjutkan materi berikutnya. Baik. Semangat pagi. Nah, kurang semangat yang tegas tangannya gini. Nah, coba bareng-bareng yang tegas. Semangat pagi. Siapa? Oh iya, betul. Kurang lengkap ternyata ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih sudah menyimak materi kita hari ini. Itu yang dapat Pak Inun sampaikan. Semoga kita bisa mengambil materi kita, ilmu dari yang kita pelajari hari ini ya. Begitu, banyak kekurangan, banyak kesalahan Pak Inun sampaikan, mohon maaf. Pak Inun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di kesempatan nanti ya.